Ya. Nah, udah kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak begini malu kan? Nah, kalian lihat bagaimana Pak Bom Bom mempermalukan seluruh Kristen di Indonesia, bahkan di dunia. Dan itu juga membuka cakrawala berpikir saudara-saudara kita Kristen. Oh iya ya, kok bisa? Kok Pak Bom Bom nggak bisa jawab? Apa jangan-jangan nggak ada jawabannya? Hah. Jadi yang Kristen-Kristen yang tadinya setengah-setengah semakin yakin bahwa Islam ini jangan-jangan benar-benar adalah agama yang hak. Karena kok seorang Pak Bom Bom yang petantang petenteng tertawa, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, kok tidak sanggup? Padahal itu materi sederhana loh. Materi yang sangat sederhana. Bang Suma belum keringatan, masih santai kali pun udah kelabakan, gak bisa ngapa-ngapain Pak Bom Bom. Padahal ini adalah materi jantungnya Kristen. Jantungnya Kristen itu. Mau sehebat apapun kemudian saudara Kristen membela agamanya, kalau ternyata kitabnya ini tidak memiliki legalitas dari Yahudi, lah buat apa Cak Ayu? Buat apa mempertuhankan yang Anda tuhankan, mengkitabkan yang Anda kitabkan, merasulkan yang Anda rasulkan, tetapi ternyata kitab itu tidak punya legalitas, ya buat apa Cak Ayu? Oh, ternyata kitabnya orang. Dan itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian baru bukan seperti perjanjian kuberikan kepada nenek moyangmu ketika aku membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi perjanjian baru yang akan kuadakan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin dan berkata di dalam hati setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru ini batal oleh Paulus di dalam Efesus 2:15. Lalu kemudian kenapa ditempel di agama Kristen? Apa hubungannya? Itu loh yang harus dijawab oleh Pak Bom. Karena itu jantungnya kekristenan. Kristen tanpa kitabnya Yahudi, ya jawab sendiri apa jadinya. Sedangkan Al-Quran tanpa kitabnya Yahudi, tanpa kitabnya Kristen, tanpa kitabnya Hindu, Buddha, dan kitab-kitab lain, Al-Quran tetap independen berdiri sendiri sebagai hukum yang datang ke atas muka bumi, membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu Al-Quran, saudara-saudara. Makanya tadi dia mencoba untuk membahas Al-Quran. Gimana ini tulang, gak ada cerita. Itu bukan hukum, bukan kitab Torah itu yang diambil. Tapi itu adalah firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Gak ada urusan. Kalau Anda mau mencari isi, mana yang betul antara Al-Quran dengan kitab Bible, maka temanya harus berubah. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, itu baru temanya. Kalau ini enggak, bukan itu yang dibahas. Ini membahas tentang siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Ya, sekira begitu, saudara-saudara sekalian. Silakan diambil alih. Barangkali kalau saya boleh memberikan sedikit masukan. Aduh, tunggu saya gigiku lagi. Sebenarnya kita harus mencontoh apa yang dilakukan Superboy. Ya, saya memohon kepada teman-teman yang punya Komal, coba kita buat room, dan di sini kita akan melihat kualitas aslinya Bang Suma, Gurunda ini. Gurunda memang sudah kelasnya harus seperti itu, dan terbukti kan. Nah, jadi saya sangat berharap sekali. Kita di sini sama-sama semua menjaga Gurunda, memberikan ruang kepada beliau yang punya potensi-potensi. Kan ini ceritanya kan siar. Kita membentengi akidah kita dari pemurtatan atau hujatan-hujatan. Izin Pak Peta Lempu, saya minta ke teman-teman netizen di bawah, ucapkan sebanyak-banyaknya Allahu Akbar. Berapa Gurunda Juma? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi ini sangat-sangat saya salut ini. Kenapa Gurunda bisa memaparkan begitu detail, begitu terinci, karena ruangnya itu betul-betul terbuka. Dan hostnya sangat-sangat netral. Dia tidak memilih. Dan itu yang harus dilakukan. Saya sih berharap kita carikan lawan-lawan tanding Bang Juma. Ya, seperti itu. Baru kita melihat kualitas dan kuantitas aslinya beliau. Bahwa betul-betul talentanya Indonesia. Talentanya Islam. Sakir naiknya Indonesia. Itu. Jadi saya sangat berharap ini ada Komal barangkali yang khusus kita di API ini ada satu yang betul-betul bertindak netral gitu. Jangan kita memihak. Berikan ruang. Sebenarnya paling cocok sih Bang Handi. Bang Handi yang coba membuat ruang itu sebenarnya. Yang profesional betul. Karena saya merinding terus terang. Merinding saya dengarkan tadi itu. Penjelasan Gurunda. Dan itu yang dikatakan Gurunda bahwa Bombong selalu mau lari ke isi. Sementara dia tidak tahu tema. Itu sekedar saran dan kembali lagi saya tegaskan. Ayo kita sama-sama menjaga beliau. Baik di darat maupun di udara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Gurunda. Ada titip salah nih dari Mbak Rita. Dia mau naik ucapkan langsung tapi karena roomnya full. Jadi dia WA saya sampaikan terima kasih dan rasa bangga saya kepada beliau. Jadi saya sampaikan melalui kesempatan ini Mbak Rita, saya sudah sampaikan kepada Gurunda. Ya, sama-sama Kanda. Terima kasih juga Ukhti Rita, Masya Allah, Barakallah. Makasih semuanya. Sehat-sehat ki semua di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Gurunda yang menang, kami yang jingkrak-jingkrak? Nggak tahu juga kenapa. Tapi barakallah, sehat selalu Gurunda. Walaupun dengan keadaan suara serak, tapi bom-bom tetap keok. Cuman tadi saya mikirin kursi dia takut patah gitu aja. Sehat selalu Gurunda. Insya Allah banyak kemenangan untuk Islam. Alhamdulillah. Ustaz Alif sama Bang Zuma besok jenguk Bom-Bom di rumah sakit. Ayo seminggu dia ICU. Jangan gitu. Mudah-mudahan sakitnya itu sakit kepala. Jangan nggak usah badannya udah gede gitu kok. Ya juga. Yang pertama. Dia dilarikan ke rumah sakit Bang katanya kayaknya. Oh iya nggak apa-apa mungkin RSJ ya. RSJ. Oke Bang Juma. Alhamdulillah Bang Juma dalam artian tadi perdebatan pertama saya ucapkan selamat ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yan. Terus yang kedua Bang Juma mungkin kekurangan Bang Juma mungkin kekurangan dulu ya sebelum kita penampilkan data itu kebalik-kebalik kamera yang belakang itu kamera depan itu aja sebenarnya. Ya itulah dia. Gak pernah kan aku nunjukin data. Sebenarnya kalau menurut saya Bang Yan, ya. Beliau itu sudah berjalan di iya, jalan betul. yang benar. Betul Gini Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat daripada judul daripada itu, tema yang dibawakan. Jadi kalau Bang Juma membawa data yang lebih dalam, itu kan langsung lain lagi ceritanya. Betul. Yang saya bukan protes ya Bang Juma ya untuk belajar kamera depan, kamera belakang Bang Juma itu aja supaya nggak kebalik itunya datanya, kebacanya. Tadi kan dari si siapa? Dari si Superboy pun mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bang Juma top. Bang Juma diam karena apa? Si Bom banyak ngomong, banyak kemana-mana ngelantur. Bang Juma fokus pada apa tema itu aja. Tadi Bang Peta sudah menjabarkan hal-hal yang lain. Betul ya, Bang Alif ya? Betul. Saya dengar kok Bang Juma. Kami dengar di komalnya komalnya Ustadz Arif. Itu Bang. Cuma siap. Lanjut silakan Bang. Aku menyelesaikan yang tadi dulu. Jadi di sini sebenarnya kita sudah melihat ya yang selama ini dia keluar-keluar seperti apa dan kita semua sudah menyaksikan
level kualitasnya itu sejauh mana. Waduh, ternyata Gurunda, udahlah jangan lawan dia, kasihan. Kasihan sebenarnya. Kasihan dipermalukan Oten. Udah aku bilang, se-Indonesia dipermalukan sama dia. Tapi gini ya, kalau saya lihat sih kesimpulannya, kalau Gurunda menang bobot di data, gitu kan. Kalau dia menang bobot di kilogram, Badan. itu aja. Itu kursinya Itu aja. kayaknya besok Monggo lanjut. patah gitu ya. Udah. Kembali ke materi ya. Bang Juma itu pendebat dan datanya ada di kepala. Mestinya sih sebenarnya profesional, kecuali yang dikeluarkan itu nggak ada data. Bang Juma itu nggak biasa pakai 2 device. Bang Juma kalau debat itu senderan, santai gitu loh. Tapi kesana datanya ada di kepala. Cuman itu pelanggarannya saja karena nggak terbiasa megang 2 device. Sekali lagi saya ulang, Bang Juma kalau diskusi itu datanya di kepala. Nah itu, jadi nggak biasa menampilkan 2 device kayak begitu. Jadi bukan pendata tapi pendebat yang menghafal sesuai data. Itu kira-kira sih menurut saya. Macam. Lanjut. Alfi, Oke, buat teman-teman yang di atas kita gantian sama yang di bawah ya. Kalau misalkan moderator menurunkan berarti ada teman-teman yang pengen naik. Silakan dilanjut Bang Andi. iya. Alfi izin ya, Alfi aja yang turun gak apa-apa Kang. Karena bom-bom tampaknya butuh oksigen tambahan, jadi Alfi perlu izin turun dulu. Abang-abang sekalian, Masya Allah, selamat untuk narasumber Apologet Muslim. Ya, Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru-guru semua, teman-teman, saya di Siap, bawah Dai. aja. Silakan ya, sampai ada teman-teman Kristen yang mau naik. Izin saya turun di bawah aja. Assalamualaikum Iya, Dai. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Tapi sebelum Neng. turun saya protes dulu, masa baca Waalaikumsalam kutu namanya? Aduh, gimana sih? Tomalah sih kalau baca Inisial. kutu. Tidak apa-apa deh. Oke, ya makasih Peng. Ada gitu nama samaran Ji. Oke, iya. Makasih. Salam. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sementara diskusi itu Bang Billy WA ke saya. Ini bom ngomong dia masuknya ke materi yang nggak perlu gitu loh. Masuknya ke materi yang nggak perlu. Bang Juma juga tadi protes, kita nggak membahas mengenai materinya, tapi kita bahas mengenai kok ada kitabnya Yudaisme, ada dinempel di situ. Ah, ini ada beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, panutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya guru-guruku. Oke. Masya Allah. Kalau sebelum ke Bang Billy, kita ke Bang Jibril dulu deh. Beliau lebih duluan kan. Bang Jibril silakan. Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar kota kebetulan, jadi suaranya nggak gitu bagus. Enggak, tapi tadi sempat dengerin lucunya. Kalau Al-Quran itu mereferensikan berarti meriwayatkan, bukan mencuri. Jadi memang meriwayatkan. Jadi kalau ada buku-buku atau kitab-kitab setelah itu yang meriwayatkan, ya nggak ada masalah Bang Billy. Tapi masalahnya kan substansinya yang dibahas kan pencurian kitabnya kan. Al-Quran sama sekali nggak mencuri. Yang punya langit bumi ini mereferensikan lagi gitu loh. Jadi kayaknya si Bom nggak bisa membedakan antara mereferensikan dan mencuri. Mungkin kalau dia rumahnya dicuri, mungkin dia mikirnya direferensikan kali. Itu nggak paham deh pola pikirnya gimana. Itu aja sih saya, abang-abangku di sini. Masalah. Jadi yang kena pasal 362 siapa nih di sini? 362 itu pencurian. Silakan Bang Billy. Iya, tadi di Quran ada kutu ya katanya ya. Ada kutu, Nah, tapi harusnya kutu bener. Coba dibukakan datanya. siapa yang bisa buka nih? Oh, dibesarin saya. Sorry. Saya dibesarin ininya.
datanya. Nah, ini kebiasaan kita kalau setiap hari raya Pesak ya, atau Pesak ya, Paskah, nanti bulan April. Nah, biasanya ini dibacakan ini. Nah, ini 10 tulah ya. Anak kecil biasanya tahu nih, anak saya. Dam, Sefardia, Kinim, Araf, Defer, Syakhin, Barat, Arbe, Khoseh, Mahat, Bekorot. Nah, di dalam terjemahan kitab Kristen ini salah ada 2. Nah, ini Kinim apa Kinim? Lihat. Lies, kutu. Ya. Lies ini si Bom tadi kalau kena ini wah mencret-mencret ya. Yang ketiga Araf. Apa itu? Binatang buas, tapi yang di sana apa? Nyamuk ya? Nyamuk apa itu? Yang punyanya Alkitabnya Kristen. Coba. Alkitab Kristen. Bentar. Alkitab Kristen itu habis nyamuk ya dia. Habis nyamuk. Mana tadi? Hula keempat apa biasanya kalau Lalat, arop. Oh, lalat pikat. Lalat, arop. Lalat pikat. Harusnya ini araf ini wild beast, binatang buas. Ada singa, ada harimau, semua binatang buas. Jadi ini Kristen salah ini. Dulu udah pernah saya bahas sebenarnya. Ini ada blood, darah, frog, kan dam, Sefardia, ini kodok, kinim, ini kutu, araf, binatang buas. Ini oten salah ini 2 ini. Kalau di dalam Quran ada konfirmasi tadi kutu, benar. Ini dia, kinim namanya. Tadi kalau kena bom ini, waduh, mampus dia. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya, Bang Billy. Ini loh, kenapa? Masalahnya tadi bahasanya bukan itu. Ini loh Bang Billy, saya mau nanya ke Bang Billy ini izin. Ya. Kenapa Bang Billy tidak mengambil tindakan melaporkan atau secara hukum kayak ini kan udah 362 nih pencurian kitab Anda. Kenapa Yudaisme ini tidak mengambil tindakan hukum? Kenapa dibiarkan berlarut-larut gitu loh maksudnya? Kan itu pertanyaannya Bang Jumaya, itu maksudnya di sana. Silakan. Iya, tindakan sebenarnya orang Yahudi itu nggak peduli sama Kristen, biar aja mau nyasar gitu. Nah, pergerakan ini kan dimulai sama Rabbi Tovia, anti misionaris itu Rabbi Tovia. Waktu dia pas umur 18 dia baca Perjanjian Baru, dia ketawa geli, ini kita apa-apaan begini. Bingung dia. Oh, akhirnya dia belajar Perjanjian Baru, baru dia menerangkan, mengedukasi teman-teman Kristen supaya jangan begitu, pemahamannya salah karena ini teks aslinya begini. Nah, begitu orang Yahudi biasanya nggak peduli, mereka hanya ibadah sendiri, nggak menganggap orang lain itu yang memakai kitab mereka, tapi mereka nggak paham, dijimin aja, biarin nyasar deh lu pada gitu, mau masuk neraka deh gitu. Nah, cuman baru Rabbi Tovia aja yang bikin kayak gini gitu. Nah, makanya edukasi kepada teman-teman Kristen itu penting ya. Dalam hal ini di kubu Islam nih banyak mengedukasi mereka juga, baik ke sejarah, lihat Ardiansa dengan data sejarah yang begitu bagus ya, dan terutama Ustadz Zuma nih ya juga sangat bagus sekali di dalam pengontrol emosi tadi ya. Saya lihat kontrol emosinya begitu calm down gitu, cool gitu. Walaupun sebenarnya udah nggak tahan ini, kalau ada bom dibejek kayaknya. Tapi dia bisa tahan. Salut, keren Akhi Zuma. Ya, jadi ya biar aja, mereka kan udah diludahin juga, udah diludahin berapa kali gitu. Misionaris yang di sana sudah diusir-usir, ditempeleng, itu karena tindakan dari mereka sudah keterlaluan di tanah suci Israel. Lanjut. Jadi kan netral nih. Kalau boleh kasih skor berapa untuk Bang Juma, berapa untuk Bom? Skor. Dari karena tadi itu kira-kira 4-1 lah. Karena tadi kan pelanggarannya kan ada Akhi Zuma tadi ada 1 tadi. Kalau kita ikutin situ bisa dikatakan 4-1 lah. 4-1 jauh. Sebenarnya narasi yang dia tanya itu udah dijawab sama Akhi Zuma tadi, bahwa
Quran itu berdiri sendiri, dan Quran ini menceritakan loh bahwa dulu Nabi Musa ini aku kan nggak tahu Quran. Nabi Musa ini dulu dikasih Taurat sama Allah gitu kan. Nah, diinformasikan. Makanya dia bilang, kok ada Nabi Musa ngomong apa? Insya Allah begitu. Justru itu ditulis dalam bahasa Arab penyampaiannya. Gitu aja kok nggak ngerti gitu. Begitu. Bang Juma, tanggapan atau yang lain silakan. Bom udah kemana-mana tadi, main 10 tulah. Itu kan nggak ngomongin 10 tulah. Iya. Jadi dia memang dia udah siapin nih, kalau ke sini dia ke sini nih ke 10 tulah. Emang udah dirancang, udah di tandain sama dia, nanti kalau ke sini gua mau ke sini nih. Karena kan kelemahannya kan ada cuma 5 tulah ya, kalau nggak salah dilakukan 5 tulah ya. Bang Bil. Ya. Sebentar Bang Bil, izin. Itu lucu Bom tadi nyerang kalimat insya Allah gitu ya. Dia nyerang kayak gitu. Sebenarnya dia itu kalau mau membuka kitabnya, yang kitab mereka sendiri yang terjemahan bahasa Indonesia Iya, itu kan, betul. malah dia kitabnya itu mengutip kata insya Allah. Ya, Yakobus 4:15 seingatku. Kalimat bahwa sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Terjemahan lain mengatakan kamu harus berkata insya Allah. Nah, ini mestinya lebih dipertanyakan lagi ke kitab mereka. Kalau kitab Islam kan originalnya begitu lah, kitab mereka tiba-tiba ada kata insya Allah, itu dari mana coba? Iya. Sebenarnya budaya insya Allah atau Bezrat Hashem itu kan itu adalah budaya dari keturunan Abraham ya. Kalau orang Yahudi kalau ngomong insya Allah itu Bezrat Hashem. Ahimoto mana tadi, ada Ahimoto request ya? Naik aja Ahimoto. Jadi sih tadi sih sebenarnya aku harap tuh debatnya tuh seperti siapa ya? Jack Cita gitu. Ini sih nggak level lah sama Zuma tadi ya. Lihat tadi wah jauh dah. Terutama terutama dalam kontrol emosi. Nggak bisa sih Bom tuh nggak bisa tahan emosi. Walaupun dia ketawa-tawa itu, senyum-senyum ketawa-tawa, sebenarnya dia udah gregetan itu. Sebenarnya sih sama-sama nilainya, kalau kita gabung bisa disebut nilainya 10. Bang Juma angka 1-nya, Bom angka 0-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanggepin sedikit aja. Ini Masya Allah, kita bangga semuanya ngelihat Gurunda kita. Tadi punchline-nya yang dapat kita ambil, Gurunda Masya Allah teliti banget. Karena yang dibawakan oleh Bom adalah isi. Substansinya nggak kena ke topik. Ini luar biasa, saya tadi ngelihatnya, ini Masya Allah, Gurunda memang panutan buat kita semuanya. Allahu Akbar, syukron Gurunda. Itu saja guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Billy, tapi kalau dari legal standing, kalau dari soal curi-curian kitab, kan kalau Al-Quran kan mereferensikan, bukan ngambil kitab itu secara literal. Jadi kalau kita hitung ada 32.000 ayat yang ada di... Bener, mukul itu bagus tadi Zuma ngomong ini. Yang perjanjian baru ini Taurat. Wah, itu saya aja nggak kepikiran nggak kepikiran ada ide seperti itu. Tapi ide itu ada dalilnya gitu. Bahwa yang akan nanti perjanjian yang disebut perjanjian baru itu nanti itu Taurat. Itu bener-bener itu Bom itu di situ panik situ sebenarnya. Itu bagus banget itu idenya nih lo. Yang di kitab Yeremia apa tadi? Itu perjanjian baru, ini Taurat. Kenapa gue bilang jadi perjanjian lama? Keren itu, keren. Untuk itu untuk melegitimasi pencuriannya. Iya. Dijadikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara nggak ada dalil untuk perjanjian lama dan perjanjian barunya selain itu. Aku aja nggak kepikiran tuh yang tadi Zuma omongin gitu, aku nggak kepikiran sampai situ. Bener juga ya.
Bukan maksudnya gini Bang Billy. Kalau Allah nggak nunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan mendirikan dan membuat Al-Quran itu berdiri sendiri, kalau Islam ini buatan manusia, kami pasti bikin Al-Quran ini perjanjian paling baru. Habis itu gospel itu perjanjian lama, dan Bang Billy perjanjian paling lama. Betul nggak? perjanjian baru, perjanjian muda, mau perjanjian lama gitu. Jadi aduh, kacau sekali. Ya, Om Billy, Ya. apa pesan-pesan Om untuk orang-orang Kristen yang masih belum sadar bahwa kitab Om ada di mereka, Om? Ya, sebenarnya kekristenan itu memang lahir dari rahim Judaism ya, dengan harapan apa sih dulunya? Seorang pahlawan Mesias di zaman Rabban Gamaliel itu ya, kalau menurut sejarah sekular. Jadi di zaman Rabban Gamaliel, Paulus juga mengajarkan ajaran barunya dia, dan di sinagog juga dia ngasih tahu gitu. Dan para orang Yahudi yang di sinagog bingung, ini ajaran di mana, kita nggak pernah menemukan di Taurat gitu. Nah, waktu zaman dulu atau yang disebut Netsarim itu, mereka percaya Yesus itu Mesias, karena dengan harapan mereka perlu penolong yang harus seorang pahlawan, figur pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nyatanya nggak bisa, gagal. Ini bagus nih Om. Kita bakal bahas Mesias, tapi boleh nggak kita iklan dulu nih dari Bang Kaisar, Om Billy? Ya, silakan. Baik. Ini bahas kita bahas kok soal Mesias. Ya, silakan Bang. Aduh. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Ya, selamat untuk guruku Bang Zuma. The best. Luar biasa dan fantastik. Gak lawan Bang Zuma sebenarnya dia teman-teman ya. Kalau bisa kalian oten yang menonton, cari lawan yang tangguh gitu ya. Sekelas Paulus. Dongeng kalian tidak berlaku. Yang pertama, ketololan pemakan babi. Si gemuk membawa data majalah Kartini. Yang kedua, kedunguan penghuni peti mati. Si gemuk menjual rumus tutorial membuat kursi. Dari awal sampai akhir, si gemuk menangis. Fix berat badannya menipis turun drastis. Gelisah berserak di bangku ngompol pipis. Akhirnya otak si gemuk tantrum kritis. Semua pertanyaan sama sekali tidak dijawab. Muter-muter panik seperti orang baca panduan map. Panik, tertawa, marah dan mangap-mangap. Setelah kuhitung ada 27 kali terucap kata maaf. Malam ini terungkaplah tersangka. Ketahuan mencuri dalil dan data. Dengan penyidik jenderalnya Bang Zuma, pengulik kejahatan si kafir pendusta dengan vonis pasal berlapis 362. Kafir punya penuntun seekor babi gemuk dengan kualitas daging yang sangat buruk. Bodi luarnya terpuruk dan isi otaknya busuk. Itulah akhir kisah si babi gemuk terkutuk. Maaf, bukan sombong ya kawan. Nasib miris kalian punya panutan. Kami melihat kasihan tapi kegirangan. Jantung si babi gemuk kelonjotan. Sekian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih abangku Bang Kaisar. Ya, itulah sekian syair bagi para limbah Yunani. Masya Allah, luar biasa. Dan kita kehadiran juga nih saudara kita Bang Daman. Alfi sapa dulu. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, aku sampai nangis. Mantap nih. Kita akan membahas tentang Mesias ya teman-teman ya. Berhubung udah tersentuh tadi sama Om Billy. Ya, gimana Om Billy? Kita mulai dengan begini. Dulu lah, kita kan masih euforia, masih seneng, masih bergembira. Kalau Mesias nggak ada oten percuma. Mantap. Terlalu nanti aja. Kita lagi bergembira memperingati kemenangan ini, gitu. Tuh lihat tuh si botak Edwin botak sama si Kiamat tuh meradang tuh. Kita juga ucapkan terima kasih buat ketua kita Bang Stelo yang selalu support kami di sini. Terima kasih banyak abang-abangku.
Terima kasih ketuaku. Kira-kira tadi ada nggak yang kalian lihat pukulan strike dari bom ada nggak tadi kalau menurut kalian? Nggak ada. Gelitikan semua. Iya. Paling strike daripada Bang Juma pas mengatakan, coba kamu buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab bilangan, di mana, wah itu kena banget itu. Nggak ada Al-Quran, nggak ada pasal-pasal itu. Lah kitab mereka, semua pasal kitabnya Yahudi ada di pasal kitab mereka. Di situ kena itu. Belum nanti kalau dilihat terjemahan, wah curang-curang itu ntar. Nah, yang kalau saya sih lihat hooknya tadi, tonjokan pukulan hooknya itu pas tadi perjanjian baru itu adalah Taurat, yang dalam kitab Yeremia itu adalah Taurat perjanjian barunya. Kenapa kamu sebut ini perjanjian lama? Kenapa dilabelin perjanjian lama? Wah, itu Mama sempat oleng gitu. Lihat dah, oleng dia itu. Keren. Karena memang di perspektif Judaism, perjanjian lama itu antara Hashem dan Abraham kan, Om Billy ya? Ya, ada 3 kali Hashem memperbarui perjanjiannya, gitu kan? Dengan Pinkhas dia memperbarui perjanjiannya, dengan Yehoshua juga memperbarui perjanjiannya. Ada beberapa kali kok perjanjian diperbaruin gitu. Kalau ngomong kitab Yeremia itu nubuatan yang belum terjadi ya. Dan yang tadi Zuma bilang tuh soal apa? Yehuda dan Israel. Jadi Otan nggak ikutan di situ, nggak ikut orang gitu ya. Israel dan Yehuda gitu. Keren. Itu kartu pukulan telaknya di situ tuh tadi. Mereka berlindung nih Om Billy dengan santo mereka yang disebut sebagai Santo Petrus, yang dikatakan sebagai orang Yahudi, dan Yesus pun sebagai orang Yahudi. Kira-kira nih Om Billy, menurut Judaism, New Testament mulai dari Matius sampai Wahyu itu dianggap sebagai kitab apa oleh keyahudian Om? Silakan. Ya tidak selevel lah dengan Torah ya, karena kan Torah selalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bahkan berfirmanlah Tuhan kepada setan, dan setan berfirman lagi kepada Tuhan. Itu ada. Matius, Markus, Lukas kalah sama setan statusnya. Tuhan pernah berfirman kepada setan membalas firman Tuhan dengan firman juga, kan mantap tuh dalam kitab Wahyu. Kita nggak pernah ketemu berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak pernah. Jadi statusnya itu perjanjian baru itu adalah tulisan surat, misalnya kepada jemaat Korintus yang nulis Paulus. Jadi itu hanya surat nasihat. Makanya kadang-kadang kan dalam kitab Paulus ngomong ini aku. Nah, ini aku. Ya, dia menyatakan kalau ini yang ngasih nasihat dia, bukan Tuhan gitu. Namanya nasihat ya bisa diterima bisa enggak. Tapi kalau perkataan Tuhan harus diterima karena kita adalah makhluk ciptaannya dia. Itu. Iya. Jangankan sepanjang ini penjelasan daripada Bang Billy kan, rabi-rabi Yahudi ataupun siapapun dalam keyahudian. Jangankan itu Bang Billy, malaikat sorga aja ditolak. Itu dalam Galatia 1:8 apa dikatakan? Andaikan ada yang menjabarkan Injil di luar yang dijabarkannya si Paulus, ya, walaupun itu malaikat dari sorga diutus Bapak sekalipun, terkutuklah dia. Malaikat di sorga, kecuali bunyi ayatnya gini. Kalau bunyi ayatnya gini, andaikan ada orang mengaku-ngaku malaikat di sorga menjabarkan Injil di luar yang aku jabarkan, maka terkutuklah dia. Cocok, ini enggak ayatnya. Andaikan itu malaikat dari surga, di mana esensi daripada malaikat dari surga sudah pasti benar, diperintahkan Bapak, dikutuk sama Paulus itu sendiri gitu. Sebenarnya kekristenan itu banyak menciptakan makhluk-makhluk goib. Salah satunya Lucifer. Nanti kan bisa Hilal Syakar ya, bintang timur. Nanti di dalam kitab Wahyu bintang timur, Lucifer juga dong. Jadi dalam kekristenan itu banyak menciptakan tokoh-tokoh, figur-figur yang sendiri gitu, kayak misalnya figur Pokemon gitu diciptakan, figur apa gitu. Nah ini figur-figur Lucifer itu nggak ada di dalam kitab Tanakh, merujuk kepada kitab Yesaya. Hilal Syakar itu adalah bintang timur. Siapa bintang timur yang fajar itu? Kita biar itu adalah naik kepada moderator. Woi. Oke, kalau gitu Daman izin biar ada slot. Mantap. Izin ya, Kang. Mana woi? Makasih banyak. Izin. Mas saya juga izin. Luar biasa.
Kang, nggak apa-apa biar naik konten. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjutkan. Mantap. Ini gue udah turun. Biasa Guru bantu. semua. Al-Ahqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Al-Ahqaf. Tadi Quran yang dibawa sama Akhi Zumal, Quran apa ya? Quran Al-Aqaf apa tuh yang tadi dibilang? Yang menceritakan soal apa? Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat, itu ada konfirmasinya, itu surah apa itu? Al-Ahqaf ayat ke-12. Gimana tadi bunyinya? Sebentar Alfi buka dulu ya. Jadi ada konfirmasi gitu kan, nih loh, ini dulu pernah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, Iya, nggak cuman itu, Ali Imran juga udah menerangkan. Ali Imran ayat ketiga, Al-Ahqaf ayat ke-12. Ya, Uni Rifa dari tadi belum ada ngomong nih. Uni, ada yang mau disampaikan Uni? Udah ngomong aja sama aja Bang Juma, pokoknya the best dah. Masya Allah. kalau Singkat masih padat. Tadi Pak Bambang memunculkan data dari WordPress, ya itu salah karena memang dari awal siapa udah bilang kan si Superboy. Nah tapi masalahnya Juma yang lebih fatalnya Juma apa? Pertama dia menyinggung suku, agama dan ras. Kedua dia tidak memunculkan data. Ketiga data yang dia pakai data Alkitab. Halo, ada yang sadar nggak? Data yang dia pakai data Alkitab, gitu. Sementara dia tidak bisa membuktikan siapa yang mencuri kitab Yahudi, dia nggak bisa buktikan dari Qurannya, gitu. Kenapa dia harus mengambil Alkitab kita? Kalau bisa dia buktikan Alkitab kita itu memang kita curi dari Yahudi versi Quran. Zaman Islam. Kan topiknya siapa yang mencuri? Kita tunjukkan itu. Dan yang paling konyolnya lagi, Superboy bilang apa coba? Superboy malah mengikuti narasinya Juma. Kita nggak membahas isi, kita membahas tema. Temanya itu kalau nggak ada isinya malah jadi tema. Ya itu tadi fatal. Tadi fatal. Kasihan sekali. Sedangkan kita orang Kristen ini adalah primernya. Iya. Pendukungnya si Bomo ngamuk-ngamuk. protes moderatornya. Pendukungnya si Bomo ngamuk. kok merasa Kristen yang primer ya? Kalau nggak ada itu nggak ada tema. Ngamuk pendukungnya si Bomo. Si Juma mau menyepakati tema itu tadi nggak ada. Makanya jangan nyolong kita orang. Jadinya kan gini. Yang mau saya sampaikan. Yang punya kitab santai. Terima kasih. Udah biasa Daeng, udah biasa itu. Oke, teman-teman nanti kita gantian ya, terus standby saja ya. Nanti sebentar naik lagi ya. Oke. Si Bomo minta bantuan dia dikit. Salam. Ya. Malam Pak Bambang. Malam. Oke, silakan. Boleh aku ngomong duluan? Silakan. Jadi yang kalah tidur nih, Bom masih menjelaskan, iya, yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan, gitu ya teman-temannya. Masya Allah, luar biasa. Gimana Om Billy? Al-Ahqaf ayat 12 itu berbunyi wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Jadi sebelum Al-Quran itu turun, telah ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan rahmat. Dan kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat tersebut dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zolim dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, gitu Om Billy. Iya, makanya itu cakep itu tadi. Ketemu Bom tadi bawa dalil itu. Zuma bawa dalil tadi, ada dari Quran dan juga dari kitab mereka. Bentar izin, Bang.
Itu yang nantang si bom-bom kampret itu ya bang? Bukan abang yang nantang ya? Bukan. Dia itu tiap hari nih, boleh tiap hari dia katakan, saya katakan boleh dibilang tiap hari. Ayo Suma, kalau berani ke Superboy. Bosan saya tadi saya lagi di lokasi di proyek kan, tadi saya kirimkan informasi saya lagi di sini pada saat ada syahadat. Tapi dia nembak terus, ayo jangan kau takut gini bla 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 bla. Stres juga saya dibuat orang ini diganggu kali kan. Saya mau nanti jangan sampai saya blokir lagi nanti ini lama-lama. Akhirnya ya udahlah kalau gitu. Kalau memang kamu pingin kali, ya sudah aku kasih tema yang mana yang kau pilih silakan. Atau ada tema yang ingin kau ajukan silakan. Ini aja tema yang ini. Siapa yang mencuri kitab? Oh sudah aku bilang jantungmu pindah ke kanan ini aku buat. Blunder milih tema. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Akhi Billy udah tahu Kira-kira bang. beberapa tema yang saya ajukan ke Bom. Oh, apa aja tuh? Ada 4 tadi. Aku bacakan ya. Kusuruh milih dia yang mana kau kuasai, ku bilang. Yang pertama, siapa yang mencuri kitab Yahudi? Yang kedua, siapa penyesat setelah terangkatnya kemudian anak Maria ke langit? Siapa Yosua ini, Muslim atau dia Kristiani? Yang keempat, siapa yang diberkati Tuhannya Abraham, Islam atau Kristen? Dipilih siapa yang curi kitab, mampuslah dia. Aduh ya Allah. Tapi ada itu ketar-ketir itu. Tapi Akhi tadi ada nggak yang kira-kira berasa pukulannya berasa gitu sedikit? Nggak ada sama sekali, nggak ada, hambar, nggak ada. Mau gimana, wong? Dia kan gini, dia isi Quran dia ambil kan. Tadi surah apa itu, Ali Imran, dibahas ayat 133 kalau nggak salah. Loh, kalau mau diuji itu temanya harus diganti. Siapa yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Yang bahasa Septuaginta itu. Nah, kalau sudah sampai gitu, saya pasti tunjukkan data-data yang berbeda dengan di kitab Tanak dengan yang di kitab mereka. Tapi bukan tema itu dipilihnya. Dia pilih siapa yang mencuri kitab. Nah, itu tema yang sangat mematikan. Dia pilih. Artinya bahwa kalau tidak ada legalitas mereka menggunakan kitab Taurat atau kitab Tanak, ya jadi gimana dong agama ini? Gimana dong? Ini jemaatnya Bom nggak mau lagi bayar perpuluhan nanti nih bang. Kasihan Bom. Itu dia, dimatikan tadi komentarnya di sana. Ini ya ke depan Pak Bom ini mungkin sebulan ya, buang ee-nya tak berwarna. Transparan. Aduh transparan. Ee-nya transparan selama sebulan. Iya. Aku nggak bisa bayangin muka dia, ya Allah. Aku lihat mukanya, makanya aku chat dia ya. Masih mau aku datang besok? Aku chat dia ya. Aku juga ngechat dia lah ya. Ada kabar baik. Ada kabar baik kayaknya nih. Di room tempat Bang Zuma diskusi tadi, room Superboy. Di sana anak-anak Wanes menyerang Tritung karena nggak berhasil menumbangkan Bang Zuma. Dibilang Tritung itu sesat. Itu lanjut diskusinya tuh bang. Dalam hal